Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah dia, ke-31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang akan beruntung mendapatkan jodohnya malam hari ini? Langsung saja saya butuh fishball. Oke, saya akan mengundi nomor-nomor yang ada di sini. Jadi semuanya berdoa ya. Jadi ini giliran wanita ya yang akan nomornya saya kocok. Oke, saya kocok dulu, kocok. Dan saya ambil, sudah keluar dan nomornya adalah nomor 19. Oh. Kenapa ini nomor 6? Itu nomor saya. Ya apaan sih lu belum air ngaku-ngaku Iya, aja bukan lu. nomor saya Mas Uya. Tadi saya duduk di situ terus Tadi gue dikasih nomor di sini, kenapa jadi urusannya sama lu? Tuker. Itu nomor saya. Lu siapa? Enak aja lu. Mas Uya. Emang lu siapa? Tes dari tadi. Mas Uya. Gimana? Tadi gimana maksudnya? Ngaco aja lu. Tadi. Ya nomor 19 dia, ngapain lo berdiri? Harusnya dia duduk sini, saya duduk depan. Emang gitu? Iya, tadi. Biar lo langsung cantik lo. Cantik. Lu yang nggak tahu diri. Nggak tahu diri apa? Gue dari sini ya. Oke, Nggak ada sekarang urusan intinya sama gini lu. aja. Biar gimana pun yang saya lihat ini saya ambil nomor 19 dan lo 19. Apa lagi? Kamu belum meditasi udah. Udah Mas, tokoknya. Kamu kan bilang sama aku Di tapi kamu apaan sih? hari ini turun. Iya, hari ini turun. Ya kalau dia nggak mau ngasih ya udah berarti kamu nggak turun hari ini udah kayak pulang. Udah Mas, enggak. Loh. Di apaan sih? Lu siapa? Lu siapa? Suaminya. Lu siapa? Apa? Sorry, siapa? Suaminya? Lu suami istri ikut acara cari jodoh. Lu gila ya? Bilang sama aku katanya hari ini kamu turun. Garis tangan buat orang-orang yang cari jodoh, nggak punya pasangan, single. Mas Uya, Tahu dasar. pengen Udah bilang turun. Urusan Jangan ikut campur urusan. Nah ini siapa lo? Ini apa urusannya apa? Ini siapa lo? Kamu kan katanya hari ini turun tapi nyataannya kan enggak dikasih kan? Mana? Loh yang kepilih kan gue. Apa? Enggak. Ini saya ambil nomor 19. Lu pertama lu aja nggak dipanggil, lo berdiri, lo bikin ribut. Kedua ternyata ini lo suaminya bener nih. Iya. Berarti lu istrinya. Lu suami istri ikut cari acara cari jodoh. Loh gimana sih? Kamu sebenarnya jelasin. Keluarin aja, bikin malu dong. Apa? Bukan di sini tempatnya. Gua di sini adalah orang yang mencari jodoh. Nggak usah ikut acara kayak gini. Hah? Udah. Jangan kasar kayak gitu Mas Uya. Lihat sendiri kan kelakuan suami saya Mas Uya. Yang ada kamu cuma maluin aku doang tau gak ikut kayak gini. Ini udah nyalain aturan lo sebetulnya lo. Nggak apa-apa. Yaudah, kenapa? Gila cowok-cowok hari ini juga jelek-jelek. Oke, ntar saya tanya dulu. Ntar. Saya mau minta izin dulu sama Udah, nomor bilang pulang, 19. Yakin lo nggak mau terusin? Sama mau benar? Kayak gini Iya, caranya. benar. Karena cowoknya jelek-jelek. Iya hari ini jelek-jelek. Ya, tapi bukan kayak gini caranya nih cuma malu-maluin keluarga kita. Nih, karena nomor 19 udah mengundurkan diri, dan
Nah, gue penasaran, lu nyuruh istri lu ikut cari jodoh apa gimana sih sebetulnya? Pokoknya dia mau ikut acara ini, katanya pengen menyelesaikan masalah rumah tangga. Tapi kan bukan kayak gini caranya, yang ada malu-maluin saya. Dan Tapi lu tahu dia acara apa kan? Lu nggak tahu apa-apa, diam. Iya bangun situ. Sakit ya, mau diperban. Mau diperban apa? Gue ngeliat luka juga nggak ada. Udah, kamu nggak usah manja, kamu bangun. Ayo bangun. Pulang. Enggak. Jangan dipaksa. Lo mau di sini nggak? Ya aku mau selesai semuanya. Ya sekarang laki lo mau nggak? Ayo Mama, biar kelar, biar kita nggak ribut-ribut lagi. Oke. Coba, aku mau tahu gimana caranya. Gimana caranya kamu menyelesaikan masalah kamu? Afra, wanita berusia 29 tahun, 2 kali menikah, merasa tertekan dengan pernikahannya. Apakah di garis tangan Afra menemukan kebahagiaan? Joko, pria berusia 31 tahun, mempunyai sikap tegas, tapi mudah dimanfaatkan. Apakah Joko bisa menemukan wanita yang tidak memanfaatkannya di garis tangan? Diam! Oke. Gini. Kalau emang pengen dikelarin, sekarang kita panggil aja langsung deh Arbi sama Rudy. Oke, ini ada penyusup nih. Ruby, Kamu ngapain lu colain? aku tuh pengen kelarin masalah ini, lu ngerti dong? Bukan kayak gitu caranya. Kamu gak hargain aku. Oke, ini mereka ternyata suami istri. Kita mesti mencari dan mengorek informasi kenapa mereka ada di sini. Tampaknya mereka punya problem besar ini. Mungkin kita bisa mulai dari mana? Apa yang Rudy lihat dulu, apa suaminya apa istrinya? Saya mau periksa istri dulu. Kamu namanya siapa? Kamu nggak pernah bahagia dalam hal cinta. Kamu selalu gagal dalam hal cinta, rumah tangga selalu gagal. Yang pertama, kamu nikah sudah 2 kali. Yang pertama karena KDRT dan suaminya sudah meninggal, betul? Dan yang kedua KDRT juga. Yang ini berarti ya? Apaan? KDRT. Kamu nggak terima dibilang KDRT? Saya nggak ngerasa. Nggak ngerasa? Emang menurut kamu berarti istri kamu berbohong gitu? Iya. Tadi aja lo nampar nyari-nyari istri lo. Itu perlakuan lo ya. Wajar kan dia mempermalukan saya. Ya di depan umum aja lo melakukan itu, apalagi tidak di depan kita berarti kan? Mas Uya, udah aku mau kelarin semua ini. Mau diapain kelarinnya? Biar kelar Mas Uya. Ya iya deh. Belum minta kita bantuin. Tapi boleh panggil mertua saya sekalian. Apa? Ya. Ada di sini emang? Iya, ditelepon aja, nanti ditelepon. Aku telepon. Oh ya udah. Oke, kamu kasih ke sana ke kru kita, kasih nomor teleponnya. Yakin kamu tidak melakukan KDRT? Tapi apa yang kamu lakukan tadi, saya lihat kamu di depan orang aja, depan ramai aja, kamu bisa melakukan kekerasan sama istri kamu. Emosi spontan. Iya, spontan. Tapi di depan orang banyak aja kamu melakukan, apalagi kamu cuma berdua sama dia di rumah. Ya jelas saya marah, emosi. Oke, Rudy. Apa yang Rudy lihat dari orang ini sekilas nih? Saya coba mau terawang lebih jelas lagi. Kamu kayaknya temperamen sekali ya, Joko. Boleh tangannya, Joko? Nggak apa-apa. Saya cuma pengen kenal sama kamu aja. Keterpaksaan, kekerasan. Oh, jadi kamu sebenarnya menikah dengan dia karena terpaksa.
Yang saya lihat di sini kamu memang terpaksa. Sepertinya kamu dijodohkan ya? Enggak juga. Enggak juga. Kamu itu suka sekali main perempuan. Apa? Lu suka main perempuan? Itu tadi buktinya. Dia ngarang. Dia ngarang. Ngaku aja ngaku. Dia cuma Kita juga bisa bakal aja. ketahuan. Ya maling nggak ada yang ngaku. Sekarang gini aja deh, mungkin kita perlu relaksasi kali ya, Arbi. Oke. Tadi mertuanya udah ditelepon ya? Udah. Oke, minta bangku dulu. Oke, kita mungkin bisa mulai dari siapa nih enaknya? Afra, duduk, Fra. Oke, Afra, siap untuk relaksasi. Oke, apapun yang kamu rasakan, nanti kamu akan mengungkapkan segala sesuatunya lebih tenang, oke, lebih rileks. Oke, Afra, lihat ke ujung sini, oke. Ketika penurun tersebut bergerak kiri dan kanan, oke, ikuti gerakannya. Gerakan tersebut membuat mata Afra lebih lelap, lebih rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Pada saat saya hitung 1 sampai 3, relaksasi tersebut berjalan dari ujung kepala sampai ujung kaki, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, lebih tenang dari sebelumnya, dan 3 sangat nyaman sekali. Dan sekarang entah kenapa Afra merasakan dalam hati Afra, oke, Afra ingin mengungkapkan sesuatu yang tersimpan dalam hati dan itu menjadi realita dalam pikiran Afra. Mulai sekarang Anda selesai. 1, 2, dan 3. Afra, kenapa sebetulnya kamu datang ke sini? Ada problem apa dengan laki-laki itu? Jadi tujuan saya datang ke sini, saya sebelum menikah sama Mas Joko, saya sudah pernah nikah. Dan suami saya, mantan suami saya kecelakaan. Sebelum kecelakaan, saya di KDRT sama mantan suami saya. Oke, dia udah meninggal. Iya, Oke, masalah dengan Joko ini? ternyata aku nikah sama Mas Joko. Aku kira aku bahagia, bakal lebih bahagia dari sebelumnya. Bahkan ini lebih parah lagi. Dia nggak mau kerja, selalu minta-minta duit terus ke saya. Saya kerja mati-matian. Tapi dia selalu kayak gitu, nyuruh-nyuruh saya kerja. Bisa ya kamu yang ngarang cerita kayak gitu ya? Hah? Bukannya kamu yang ngabisin duit terus? Masalahnya dia lagi jujur ini. Masih untung aku nikahin kamu, kalau enggak aku nikahin kamu jadi Nah, tenang. Kamu bisa ngomong begini sekarang, tapi akan berbeda saat kamu duduk di sini nanti. Oke, lanjut. Afra. Jadi saya pengen semua kelarin masalah ini. Ada apa ini? Kenapa jadi kayak gini? Kenapa saya nggak pernah bahagia selama saya hidup? nggak usah Dari ngeramatisir. kecil saya selalu dipukul. Saya nggak pernah senang. Sama siapa ya dipukul? Sama mantan suami saya dan suami saya juga, Mas Joko. Bohong tuh bohong. Intinya saya nggak bahagia di sini. Sekarang intinya kamu mau mempertahankan rumah tangga kamu atau mau pisah? Saya mau mempertahankan, tapi saya masih ragu, Mas Boswi. Oke, Rudi. Yang Rudi lihat dari Afra ini apa? Dia sayang banget sama suaminya apa gimana? Apa cinta mati apa ada faktor-faktor lain? Complicated ya. Dia itu sebenarnya ingin mempertahankan rumah tangga, tapi dia nggak tahan sama KDRT. Dan dia di sini ingin mencari sosok laki-laki yang bisa mendampingi dia. Tapi sebenarnya gini, dia itu 50-50 antara masih mencintai suaminya dan juga ingin mencari yang baru. Dia nikah karena terpaksa, jadi kita tahu lah. Biasanya yang terpaksa itu nggak harmonis, Ya. biasanya. Jadi yang terpaksa tuh suaminya aja, istrinya aja, apa dua-duanya Keduanya terpaksa, Keduanya terpaksa? tapi
Kalau siapa tadi? Afra. Dia dinikahkan itu dia pasrah dengan pasrah karena dijodohkan sama orang tuanya. Tapi kalau laki-laki dia itu sangat terpaksa. Iya. Jadi seperti itu. Keduanya sebenarnya terpaksa. Oke. Ya udah, mungkin Afra kita bisa kembalikan dulu. Kita akan korek dari. Oke, Afra. Sekarang saya itu 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula, membuat kamu lebih percaya diri, lebih sehat, bahkan lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke. Mas Uya, relaksi dia. Apa? Hah? Kamu tuh udah banyak bohong di sini. Ngarang tau gak? Lebay. Gak usah ikut campur ya. Ini rumah tangga gua. Oke. Jadi menurut lo dia berbohong, gitu? Dia bohong. Nah, kalau gitu lo duduk sini dong. Ayo. Oke. Mau lihat bentuknya? Oke, lihat bentuknya. Maksud apa? Itu kan perlu buat relaksasi. Buat relaksasi. Mau ngorek-ngorek apa? Kan dia buat relaksasi, Gak ada bukan buat yang apa. dikorek. Maksudnya apa? Kalau tadi kamu kasar sama istri kamu itu berarti tandanya ada sesuatu di bawah sadar kamu ataupun di masa lalu sebenarnya. Apa itu ngomong kosong kayak gitu? Ngomong Kosong. Ini memperlihatkan yang omong kosong dan tukang bohong itu lu. Pada kenyataannya ini cuma ngomong kosong. Ya udah, buktikan kalau emang ini omong kosong, kita buktikan di sini. Gak usah dibuang kayak Lo gitu. duduk. Gak ada yang perlu dikorek dari saya, karena saya udah ngomong apa adanya. Apa? Saya udah ngomong apa adanya, dan dia yang bohong. Emang lo pikir gue percaya sama lu? Terserah. Kalau gue gak percaya sama lu gimana? Terserah. Udah Mas, biarin aja. Udah Saya nggak duduk maksa. aja biar kita kelarin Mas, udah semuanya. selesai. Kelarin semuanya udah. Kayak gini caranya. Lo kayak gini gimana? Kalau emang bener. Gua tahu. Cowok pengangguran, ya, emang takut. Apa? Ibu Joko udah datang di mana? Hah? Panggil deh. Oke. Puas kamu. Puas kamu. Nah, ini ibu mertuanya dia. Ibunya Joko. Ini bukan. Oh, bukan. Ini siapa? Mertua mantan suami saya. Oh, ini ibunya mantan suami kamu yang meninggal. Iya, udah meninggal. Oh, bukan ibunya Joko. Bukan. Oke. Terus? Kamu harusnya bersyukur mas kamu bisa nikah sama Joko. Loh, Kalau bukan apa- kakak saya. Maksudnya gimana? Ibu adalah ibu dari mantan suaminya dia udah meninggal. Kamu ingat anak saya kecelakaan? Apa kamu nangis? Enggak kan lu? Lu senyum-senyum aja. Kayaknya lu enak banget, puas banget kan anak gua nangis. Gak kayak gitu mah ceritanya. Enggak. Terus? Urusannya ibu, kata ibu bilang tadi dia sama Joko nikah gara-gara ibu apa ya? Nah, dia harusnya bersyukur dong. Ya apa? Selama ini dia sendiri, ya udah. Daripada dia sendiri, saya tahu dengan Joko ini sepupu saya loh, saya nikahin sama dia. Oh. Karena selama ini daripada dia sendiri, dia kan Ibu yang menjodohkan ya, menantu ibu Ya. dengan sepupu ibu. ya, karena selama berbulan-bulan setelah anak saya meninggal, dia masih tetap sama saya tinggal. Ya udah, Oke. karena kamu juga sebelumnya udah tahu kan, udah kenal Joko kan, kalau Joko itu sepupu saya. Ya udah, daripada kamu sendiri, kamu juga nggak karuan main keluar masuk ke rumah saya. Ibu tahu nggak kalau anak ibu yang udah meninggal itu pernah melakukan KDRT atau kekerasan sama menantu ibu ini? Dari mana Anda tahu kalau anak saya begini? Dari dia tadi. Hei, Gimana saya tanya, tahu nggak ibu? maksud kamu apa?
Aku ngasih. Selama ini saya lihat kamu baik-baik aja. Kamu tidak tinggal sama saya. Campur apa? Selama ini kamu nggak pernah ngeluh sama saya. Kamu nggak pernah ngeluh sama mama kan? Selama kamu rumah tangga sama anak saya? Ya karena mungkin dia menutup-nutupi biar dia nggak mau ibu kepikiran. Dia melindungi suaminya. Ada orang yang kayak begitu loh. Ya udah. Sekarang saya diundang ke sini maksudnya apa? Tujuannya buat apa? Duduk di sini Bu. Semuanya mau soalnya siapa yang undang itu. Kenapa Joko? Mau ngapain lo? Kamu juga. Apa? Mau ngapain? Lo mau Mau ngapain? nggak jadi? Lo mau ngapain? Saya nggak tahu kalau orang kayak gini. Dia ajak kemari, nggak taunya ya. Mau selesain masalah ternyata seperti ini. Permaluan kamu tahu saya. nggak? Ini bikin malu kamu sendiri. Ya saya nggak Bikin malu tahu. Mama. Makanya saya seret tadi kan, suruh saya pulang. Barbar semua. Kamu mau apa dari mama? Selama ini mama baik kan sama kamu. Anak mama juga yang mama dengar baik-baik aja, nggak ada gimana-gimana sama kamu. Kamu juga nggak pernah ngadu kan sama mama? Ya tapi sekarang ibu udah tahu kan anak ibu itu dulu melakukan kekerasan. Udah gitu aja tahu sekarang. Iya, sekarang udah tahu deh. Gimana? Komentar ibu? Nah sekarang kalau misalkan anak saya yang melakukan kekerasan sama dia, Iya. kenapa anak saya celaka? Intinya gua nggak demen sama perempuan kayak lu. Gini. Ibu nggak suka sama perempuan ini. Tapi setelah dia berpisah dengan anak ibu menjodohkan sama sepupu ibu. Gimana logikanya sih? Harus saya buka di sini. Apa? Harus saya bongkar di sini. Ya kalau perlu. Kalian tuh masih bau kencur. Lu ngotot-ngotot sama lu Gua orang tua. Nah, orang tua ngapain di sini? Ini acara anak muda. Bukan orang tua. Emang gua mau disuruh ke sini? Enggak kali. Lu ajarin deh nih anak. Ajarin mikir nih kalau lu ngajak. Biar gua mikir. Ya mikir dong, apa yang lu lakuin sekarang? Pengalaman lu segini. Gua udah segini. Pengalaman jahat. Oke, udah. Udah ya sayangnya, nanti cantiknya hilang ya. Oke, gini. Mendingan ibu duduk di sini. Arbi. Ibu duduk di sini mendingan deh. Duduk silakan, Bu. Enggak. Kenapa? Saya nggak suka sama nih perempuan-perempuan. Apa? Oh, nggak suka sama saya juga? Kalau nggak suka sama saya ngapain datang ke acara sini? Ya ibu mungkin datang. Gue nggak suka lihat lu najis, tau nggak? Oh. Lihat gue najis? Iya. Kenapa lo ada di depan gue sekarang? Ya udah kalau lu bilangin sama perempuan. Lu bilangin sama perempuan, gue males deket sama perempuan. Gue juga males deket sama dia. Ini semua gara-gara kamu kan? Ini semua gara-gara kamu. Kamu cuma mau bikin malu doang. Udah kan saya keluarin masalah ini, Mas. Biar kita nggak ada permasalahan lagi, biar kita nggak ada Tapi konflik jadinya apa lagi. kayak gini? Tapi mama aja yang terlalu berlebihan, Mas. Kamu yang lebay. Ibu, kalau ibu nggak punya salah, kalau ibu benar, merasa benar, harusnya ibu tidak takut dong. Maaf ya. Mau? Maaf ya. Iya. Kalaupun saya duduk di sini bukan karena kamu ya. Oh ya bang, bukan kenapa? Atau sebelum Arbi melakukan ini, Rudi mungkin ingin melihat sesuatu dari ibu ini.
Entah kenapa saya kok kayak feeling saya nggak enak ya tentang ibu ini. Feeling nggak enak gimana maksudnya? Sesuatu yang apa ya, kayak semacam suatu rahasia, tapi mungkin alangkah baiknya dia yang ngomong sendiri ya. Soalnya saya juga kalau ngomong saya nggak ada bukti. Ini maksudnya apa sih? Udah deh, enggak deh. Ibu duduk aja. Ini hak saya loh. Ada banyak. Saya loh. Ada banyak sekali kebohongan yang ibu katakan. Kamu tahu apa tentang saya? Silakan ibu. Oh enggak. Cabut aja enggak. Tadi katanya mau duduk. Bukan karena saya tapi karena dia, karena Rudi. Sekarang berdiri Ya lagi. sekarang kalau situ mau pada nanya nggak usah duduk di situ juga kali. Ya udah tanya sama saya. Ya udah nggak mau di sini aja. Kenapa lagi harus deket-deket lagi? Iya. Ya udah tanya saya. Oke Ibu, lihat sini. Oke, saya dari 1 sampai 3, oke. Rasakan kembali setiap tarikan dan hembusan nafas Ibu membuat Ibu semakin nyaman, semakin rileks dari ujung kepala sampai ujung kaki, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Apapun yang Ibu rasakan sekarang membuat Ibu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks, oke. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, rasakan kondisi relaksasi yang sangat nyaman, sangat rileks. Tetap buka matanya, lebih tenang, lebih nyaman. Dan ketika saya hitung 1 sampai 3, entah kenapa pada hitungan ketiga Ibu dapat mengungkapkan segala sesuatu fakta yang tersimpan dalam hati Ibu, dan Ibu bisa ceritakan tanpa ada sesuatu pun yang Ibu sembunyikan, lebih tenang, lebih nyata, dan lebih realistis dari sebelumnya. Oke, 1, 2, dan 3. Buka matanya, Bu. Buka matanya, Bu. Kenapa nangis, Bu? Saya benci Afra. Benci Afra. Kenapa benci Afra? Ini kan menantu Ibu. Dia udah. Kenapa? Kenapa, Bu? Kenapa Afra bikin anak saya meninggal? Sementara dia anak kesayangan saya. Emang anak Ibu kenapa, Bu? Menurut Ibu, Afra bertanggung jawab sama kematian anak Ibu. Kenapa nangis? Saya benci Afra, saya dendam sama Afra. Saya mau anak saya balik lagi buat saya. Gak bisa lah, orang udah meninggal gak bisa balik lagi, Bu. Terus kalau emang Ibu Saya kesel... sayang sama anak saya. Saya sayang sama anak saya. Oke. Saya dendam sama Afra. Oke, kalau Ibu dendam sama Afra, kenapa Ibu justru menjodohkan Afra dengan sepupu Ibu, Joko? Kenapa? Itu dia kenapa saya jodohkan Joko sama Afra. Kenapa? Saya ingin balas dendam melalui Joko. Saya ingin Afra nangis, saya ingin Afra sakit, sesakit-sakitnya segimana saya sakit sama Afra. Jadi emang sudah konspirasi Ibu, ya, untuk nyuruh Joko melakukan kekerasan sama Afra? Iya. Saya yang suruh Joko untuk nikahi Afra. Dan kasar sama Afra? Saya juga yang suruh Joko kasar sama Afra. Ibu sama Itu sekali bagian nggak... dari dendam saya. Ibu sama sekali nggak punya rasa sayang atau sama Afra? Jujur, Bu, biar bagaimanapun itu adalah menantu Ibu loh. Dan dia pernah mengalami kekerasan dari anak Ibu loh. Ibu nggak punya rasa sayang sama Afra? Saya sayang sama Afra. Duh, gimana sih? Tapi dendam saya lebih besar. Oke. Dendamnya lebih besar dibanding rasa sayang. Oke, Ibu maunya apa sekarang? Tujuan Ibu sekarang apa? Saya ingin Joko balas dendam sama Afra. Oke, Ardi, cukup jelas. Oke. Saya hitung
1 sampai 3, hilangkan segala sesuatu yang membuat ibu sedih, hilangkan segala sesuatunya menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Atur nafasnya senyaman mungkin, serileks mungkin. Apapun yang terjadi sekarang, biarkan menjadi pembelajaran di masa depan nanti. Dan mulai sekarang dan seterusnya, ketika saya hitung 1 sampai 3, oke, semua kembali seperti semula. Buat ibu lebih sehat, lebih semangat. 1, 2, dan 3. Joko, giliran kamu duduk sini. Ibu silakan berdiri. Oke. Boleh saya tanya? Apa? Kenapa Joko juga harus begitu? Apa? Kenapa Joko juga harus duduk di sini? Ya Jokonya aja mau, kenapa urusan ibu? Silakan. Oke, kamu udah mau sekarang? Udah merasa terpaksa sekarang? Oke? Tenang? Oke. Sekarang kamu fokus dengan titik. Oke, sekarang kamu tarik nafas lewat hidung. Lewat mulut. Oke, lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3. Setiap hitungan membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. 1. Menjadi lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap tarikan dan hembusan nafas kamu membantu kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan rasakan mulai sekarang dan seterusnya diri kamu lebih tenang, lebih nyaman. 2 dan 3, masuk ke kondisi relaksasinya semakin lap, tetap buka matanya. Oke. Hitungan ketiga, entah kenapa kamu akan mengungkapkan sebuah fakta yang tersimpan dalam hati kamu. Oke, kamu dapat bercerita apapun yang terjadi dalam masa lalu kamu, dan biarkan itu menjadi fakta dalam pikiran kamu, menjadi lebih jujur sejujur-jujurnya, tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Oke, Joko. Jadi benar kamu dipaksa menikah oleh ibu itu, ya itu sepupu kamu dengan Afra. Benar. Dan kamu disuruh melakukan kekerasan. Ya, Oke, saya menikah jadi hanya sandiwara. sandiwara. Dan kamu tidak pernah mencintai Afra. Saya nggak ada rasa cinta sama Afra. Saya menikah hanya sebagai alat pelampiasan dari Sari. Pembalasan dendam ibu itu. Ya, Kamu nggak merasa bersalah? Yang keras. saya nggak ngerasa bersalah. Dan selama ini saya juga punya simpanan. Saya punya cabai-cabean 3. Ada salah satunya yang saya biayain kuliah Apa? juga. Ada salah satunya yang saya biayakan kuliah juga. Ada yang mau biayai kuliah. Oke. Mas, maksudnya apa ngomong kayak gitu? Maksudnya apa ngomong kayak gitu? Mama, ini ada apa? Saya mendapat bayaran dari semua ini. Mendapat bayaran? Itu maksud dapat bayaran gimana, Ma? Tanya sama dia dong, jangan. Dibayar siapa? Bu Sari. Apa yang Rudi lihat? Dia sekongkol, dia juga suka memanfaatkan orang lain. Jadi yang di pikiran Joko adalah yang penting dia mendapatkan bayaran dari ibu ini. Jadi bikin emosi aja tau nggak, dasar. Saya tuh kerja keras mati-matian buat kamu, tapi kamu Ya, mundur. dia parah banget bosku ya. Mundur. Kalau gini nggak bisa kita lanjutkan. Terus, lo melakukan itu benar-benar hanya karena dibayar apa ada faktor lain? Iya, karena dibayar juga. Ya, ada faktor lain juga. Apa? Ada faktor lain. Faktor lainnya apa? Saya ada hubungan dengan Sari. Jadi ada hubungan antara kamu dengan Tante Sari? Iya. Apa? Ini yang saya mau dari kamu sekarang. Mama jangan sampai jadi gitu. Jangan takut, jangan nangis. Ajakku lebih gede. Ma, jangan kayak gini. Kenapa sih, Ma? Kenapa Mama
Kenapa dia kejedot? Sakit. Ini kaca mbak, ini kaca Ini kaca. Ya Allah berdarah. Berdarah, bawa. Ini kepalanya berdarah. Mintain dulu. P3K. P3K. Kita pulang. Ini berdarah. Udah, aku gak mau. Udah. Itu bawa dulu itu P3K-nya dulu. Obatin dulu itu kepalanya. Kita pulang aja. Wah, udah deh. Gini. Biar tadi suaminya tetap biar bertanggung jawab dan mungkin dia ya baru merasakan rasa tanggung jawabnya kali ya. Iya. Tapi ada positif tadi ya, dari suaminya cuek, dia masih mau ngejar dan masih mau Lebih perhatian lagi. care ya. Jadi kita nggak tahu, mudah-mudahan ada yang terbaik buat mereka. Dan setelah ini kita masih punya kandidat-kandidat lain yang akan menunggu untuk kita carikan jodohnya. Setelah ini tetap di garis tangan. Kembali lagi kita di garis tangan. Oke, tadi kita pas break tadi kita sudah mencoba menengahi lagi ya kejadian yang tadi sebelumnya barusan. Tapi tadi kita lihat tadi suaminya tadi tetap mengikuti Afra ke sana. Hah? Yang tadi lagi Afra belum selesai. Jadi Afra udah pulang. Hah? Udah. Hah? Kalau berani keluar lu. Lu mau apa lu? Lu mau apa? Wih. Lu mau apa? Enggak, kalau ada urusan apa sama gue ya? Ada urusan apa sama gue? Tunggu. Satu orang masuk. Siapa yang udah ada urusan sama gue? Satu orang masuk. Tahu. Kalian tunggu sini. Enggak, lo ada urusan apa sama gue? Iya. Apa urusan sama gue? Ada pacar gue di sini. Lu juga diam. Ya udah, urusannya apa sama lo? Ya dia ngapain? Ya, tanya pacar lo dong. Nah, lu bawa preman sini, ha? Lu jagoan. Dia ngapain di sini? Ya terus urusan lo apa bawa preman ke sini? Jangan berani dalam lu. Macam sama bos gua lu. Ayo. Diam lu. Udah. Lo masuk. Mana yang ada urusan sama gue sini, masuk. Masuk. Ngecipaan lu. Enggak, urusannya apa? Pacar lo di sini. Iya. Ya terus kenapa manggil-manggil gue? Urusannya apa? Karena ya gara Mas Uya dia ikutan kayak gini kan? Apa gara-gara gue? Gue kan ngawas di sini. Urusannya apa? Dia ikutan garis tangan. Emang tuh bini lo? Dia ikutan garis Bukan tangan. istri di sini. lo kan? Dia ikutan garis tangan. Ya kan udah, di itu sini. urusan dia dong, hak dia dong. Panggil dia ke sini sekarang juga. Ya dia lagi acara di dalam. Lo diam lo. Gue nggak ada urusan sama lo semua ya. Hah? Lo mau cari ribut? Muka lo direkam sama kamera nih. Nggak ada urusan. Gua nggak tahu. Diam. Jangan ada yang mukul duluan. Cara lu nggak gini. Iya, jangan ada yang mukul duluan. Yang mukul duluan lo bisa salah, lo masuk penjara. Ya, biar aja kalau perlu mereka yang mukul duluan, mereka lo gue masukin penjara lo. Takut gua. Oh, nggak takut lo? Nggak takut. Ini jagoan lo. Kalau lo nggak takut, lo jangan rame-rame lo kalau berani lo. Ini urusan gua. Ini bos gua perlu membela. Diam. Diam lu. Udah lo. Datang sendiri. Udah lo masuk sini. Enak buah lo. Jadi jagoan Ya terus urusannya apa? Isi semua. Itu pacar lo kan, bukan bini lo. Ya udah dia ikutin begini berarti ini acara cari jodoh. Udah dia, Sampai Bang. pacar lo cari jodoh di sini artinya ada yang salah sama lo. Karena gue masih sayang sama dia. Iya berarti dia udah sayang sama lo. Lu diam lu. Gua nggak mau. Bos gua ada di dalam. Ayo, kalian tunggu sini. Udah. Ayo udah yang lain masuk. Enak Pak kita. Mana kita? Ya udah makannya bawa ke dalam aja.
Woi, santai bro. Santai. Naik. Ali, laki-laki berusia 25 tahun, emosional, ingin mendapatkan yang diinginkan dengan segala cara. Apakah Ali bisa mendapatkannya di garis tangan? Dengar ya. Kita ngobrol aja. Lo tahu akibatnya kalau cari masalah di sini kan? Lo babak belur sini, lo tau nggak? Makanya nggak usah so jagoan lo. Ngerti nggak? Gue ngebela bos gue. Ya udah, lo tahu kan tadi lo so jagoan di sini apa yang terjadi kan? Gak ada urusan ya. Lo udah mulai keringetan ketakutan lo. Kagak, gue gak takut. Kagak gue. Diam lo. Diam lo. Diam semua. Diam. Makan semua. Nah, sini lo. Woi, diam. Oke, sekarang sini urusan lo apa? Belain dia, Bang. Lo nyari cewek lo di sini, cewek lo mana? Mela namanya. Hah? Mela. Ya kamu. Turun. Mana yang namanya Mela? Itu ya. Turun. Turun. Turun kamu, ha? Turun. Ini bikin malu, tahu nggak? Mela, wanita berusia 24 tahun. Cantik dan keras kepala. Hanya ingin mendapatkan cinta sejati. Bisakah Mela mendapatkan di garis tangan? Wah, ikutan kayak gini buat sama cowok yang jelek-jelek sama dia. Woi. Udah bro, supaya kondusif lo keluar aja deh berdua. Lo di situ aja. Lo situ. Satu lawan satu, jangan berani keroyokan ya. Lo ada apa? Ngapain lo ikutan acara kayak gini, ha? Emang lo siapa gue ngelarang-larang gue? Nah, pertanyaan yang bagus. Emang lo suaminya? Siapa? Gue pacar dia. Iya, pacar dia. Sekarang lo masih sama dia nggak? Baru pacar. Gue masih sayang sama dia. Mundur. Sekarang gue tanya, lo laki-laki apa bukan? Oke. Diam. Diam, semua diam. Kalau lo laki-laki, lo nggak berani datang sendiri bawa beginian, hah? Dia kan ngebuktiin bahwa gue gak mau putus sama dia. Enggak, pertanyaan gue gampang, jawab aja. Lo laki-laki, Iya. terus lo takut datang sendiri dari sini? Enggak. Kalau nggak takut, ngapain lo bawa beginian? Hah? Gue nggak buktiin aja sama dia. Buktiin apa? Lo takut bawa beginian? Hah? Gue masih sayang sama dia. Udah, gini aja. Lo daripada ada yang enggak, lo duduk di penonton situ. Duduk situ. Kalau lo mau sini, lo diam. Oke, sekarang gini. Lo nggak suka cewek lo ikut acara ini? Iya. Gue tanya, ini pacar lo bukan? Gue tanya. Udah enggak. Nah. Kurang jelas. Situ. Oke, udah enggak, kurang jelas. Karena aku masih sayang sama dia. Apa? Karena gue masih sayang sama lo. Apa yang lo mau udah gue kasih. Lo ngaca, apa-apa lo gue yang bayar. Nah, Gue masih sayang sama lo dan gue gak mau putus dari lo. Lo tahu kan? Lo pacaran sama gue modal apa? Lo denger kan gue? gue nanya sama lo. Lo laki-laki? Iya. Laki-laki apa yang ngejambak perempuan? Gak, gue tanya, gue gak nanya sama lo deh. Laki-laki apa yang ngejambak perempuan? Lo berdua ngelindungin bos lo. Dia temen gua, Oke. ya. Kalau dia berarti lo temennya siapa? Dia temen gua.
Gua kalau ini temen gua nggak ada urusan sama si Mela. Yang penting gua dibayar sama dia. Oh, lu dibayar? Dibayar gua. Iya, lo cowok bayaran? Iya. Cowok bayaran? Gua dibayar, Bang. Harga diri lu dibayar? Pokoknya gua dibayar. Weh bro, sekarang lu mana bayaran gua? Sekarang gua minta bayaran gua. Lu jangan bikin malu gua di sini. Cepetan. Udah. Ini semua karena ulah lo kan? Masih gua belain, kurang apa Kalau gue? dengerin kan ya? Karena gue masih sayang sama lo, ngapain lo ikut? Gue udah gak sayang sama lo. Gue gak mau putus dari lo intinya. Udah. Gue gak mau putus. Lo gak bisa maksa gue. Karena gue masih sayang sama lo. Apa ya kurangnya? 3 tahun. Gue kurang cakep apa untuk lo, ha? Lo ngaca. Gue kurang cakep apa sama lo, ha? 3 tahun ya. 3 tahun gue pacaran sama lo cuma manfaatin gue doang. Sama ini apa-apanya gue kasih gratis bahkan. Gua minta sekarang bayar dah. Gua mau cabut dari sini. Udah gue Gua mau cabut. belain masih maki-maki gue. Gue biarin di tangan mereka, iya. Mau? Iya, karena gue cinta sampai mati sama lo, ha? Karena gue sayang banget sama Bukan lo. sama gue doang. Berapa banyak perempuan yang lo Karena gue sayang Lu banget. denger ya, WhatsApp lu gua backup. Ngerti? Mana buktinya? Oh, bayang lo. Kayak gini. Bisa kasih kita? Maaf, ini pribadi. Ya, biar dia yang lihat. Ini sorry ini pribadi. Kurang jelas. Karena gue itu sayang sama lo. Sayang itu setia. Apa yang lo mau itu udah gue kasih. Kebalik. Apa kurangnya gue cuma lo gak mikir. Kebalik. Weh bro, intinya sekarang lu mau bayar nggak? Kalau lu mau bayar, gua tunggu di luar ya. Ya, lo tunggu di luar. Gua tunggu di luar. Iya, gua bayar. Awas ya kalau nggak bayar lu. Gue bayar gue. Gua tunggu di luar lo. Gue bayar nanti. Gua tunggu di luar. Sekarang pertanyaannya, lo udah putus sama dia, dan lo nggak mau putus sama dia, berarti lo pengemis cinta, lo nggak punya malu, nggak punya harga diri, tau nggak? Karena gue cinta sampai mati sama Ya dia nggak cinta sama lo. Ngapain juga lo ikut acara kayak gini? Di dunia ini bukan cuma gue doang, perempuan lo sendiri yang ngomong. Itu omongan lo mau balik lidah lo. Nggak mau. Lo mau balik lidah lo. Nggak usah dekat-dekat. Karena gue itu sayang sama Gak lo. usah pegang-pegang gue. Sakit. Lepas. Dengar kan? Lo ngerti sakitnya? Lo denger kan? Gua mau buka nih yang di sini. Yang di sini, yang di belakang. Kenapa? Tangan lo. Gua laporin lo ya. Gua paham hukum. Gua laporin ke SPKT. Gua laporin ke SPKT. Kapan gue ngelakukan itu sama lo, ha? Kapan gue ngelakukan itu? Ada videonya. Lo pikir gua nggak pasang CCTV? Gue sayang sama lo, ngapain gue sakitin lo, coba? Jangan jadi. Oke, Arbi mungkin bisa terangin sama Rudi, ditenangin dulu. Oke, bisa mungkin kursi. Oke, boleh minta bola kristal. Oke, Mela dulu. Oke, Mama. Oke, nanti saya hitung 1 sampai 3. Nanti pada hitung ketiga, fokus ke bola kristalnya. Nanti ketika kamu sentuh bola kristal tersebut, buat diri kamu semakin nyaman, semakin rileks. Dan biarkan ketika kamu menyentuh bola kristal tersebut dan muncul percikan-percikan dari listrik tersebut, oke, entah kenapa kamu akan mengatakan apa yang kamu rasakan dalam hati kamu.
ketika bercerita lebih tenang, lebih jujur, dan biarkan tidak ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan dalam hati kamu. Oke, oke. Satu bulannya. Oke, Mela, ceritakan apa yang sebetulnya terjadi dalam diri kamu. Saya memang pernah mempunyai hubungan sama dia. Oke. Tapi itu sudah berakhir sejak 1 bulan lalu. Lebih keras lagi. Saya udah gak kuat sama dia. Buat penuhin semua apa yang dia mau. Saya semua uangnya untuk penuhi apapun yang dia mau. Handphone, jam tangan, sepatu. Tanpa dia pikirin perasaan saya. Saya udah gak mau sama dia. Saya udah gak mau diperalat. Dia selalu siksa saya, banyak bekasnya. Cuma itu di dalam, sengaja. Biar gak ada yang lihat. Dan kamu gak pernah lapor? Saya gak tega. Gak tega? Kamu terlalu cinta sama dia? Iya. Apa sih yang kamu harapkan dari laki-laki ini? Karena dia udah ambil saya. Tapi sebetulnya kamu cinta nggak sama dia? Cinta nggak sama dia? Dulu iya. Sekarang hati saya udah kebuka. Saya udah nggak mau sama dia lagi. Masih ada perasaan cinta atau tidak? Perlahan hilang. Perlahan tapi masih ada. Proses buat lupain dia. Oke. Jadi masih ada? Dikit. Dikit. Makanya saya bela dia tadi. Walaupun kamu disakiti, tapi kamu tetap masih mau ngebela dia. Nggak mau lihat dia disakiti orang. Apa rasanya kayak begini tuh? Boleh tangan kamu? Oh. Kamu ini munafik. Kamu juga labil. Sebenarnya dibilang cinta iya, Ya. tapi benci juga iya. Jadi dia budak cinta juga? Betul. Sebenarnya dia munafik. Iya. Saya rasa kamu sebaiknya membatasi pergaulan kamu. Maksud saya, kamu bergaul di antara orang-orang yang punya kelakuan gak bagus. Jadi kamu itu gampang sekali untuk menjadi pribadi yang buruk karena meniru lingkungan kamu. Ayahnya juga sering WhatsApp saya. Nah lo maksudnya? Saya nggak ngerti. Ayahnya Apa? siapa? Kenapa lo nggak ngasih tahu gue? Ayahnya siapa? Ayahnya siapa? Ayah Ali. Gue nggak percaya, gue nggak percaya. Nama dia Ali Pak Bram? Ali Abraham. Ali Abraham. Ayahnya sering nanya, saya lagi apa? Udah makan atau belum? Kenapa lo nggak cerita sama gue? Hah? Selayaknya. Gue nggak percaya itu, nggak percaya. Nggak percaya. Dia suka WhatsApp apa aja? Udah makan atau belum? Terus? Udah mandi belum? Jangan lupa makan, nanti mahnya kambuh. Maksudnya hubungannya apa kamu sama bapaknya dia? Saya juga nggak tahu, saya nggak pernah respon itu. Selalu pakai emot-emot yang cium, peluk. Gak, kenapa kamu nggak ngomong sama aku, ha?
Terus kamu nyaman apa enggak? Kamu balas nggak? Aku nggak percaya. Nggak pernah saya bales. Aku nggak percaya. Kenapa kamu nangis? Aku nggak percaya sama dia. Gak mungkin lah bapakku kayak gitu. Ya dia ngomong apa adanya, orang dia lagi di relaksasi kok. Enggak, aku nggak percaya. Gak mungkin bapakku kayak gitu. Oke. Gimana? Apa yang Rudi lihat emang seperti itu bagaimana? Iya. Dia dapat tekanan seperti yang dia akui tadi, memang sinkron dengan apa yang dia rasa. Memang sepertinya ayahnya Ali juga suka kepada dia. Kalau memang ayah gue kayak gitu, kenapa nggak dia gak bilang sama gue? Kenapa kamu nggak bilang sama pacar kamu? Saya jadi serba salah. Serba salah kenapa? Serba salah kenapa? Kenapa kamu nggak ngomong sama aku? Saya bingung. Kalau saya nggak pernah respon itu. Kita kembalikan. Oke. Oke, nanti tangan kamu dilepasin. Nanti kamu sadar kembali. Satu, bisa lepasin. Oke, gitu. Relax. Oke. Oke. Ali atau Bram, siapapun kamu, ya, duduk sini. Oke, silakan. Oke, kamu ada. Enggak. Kamu nggak mau gini. Kan aku datang ke sini itu gue bener-bener. Enggak, gue gak mau gue. Lo laki-laki apa bukan? Laki. Jangan jadi Kenapa nggak berani? Hah? Kenapa nggak berani? Ya, aku dulu. Hah? kalau lo masih sayang sama gua duduk. Duduk. Silakan Arbi. Atau mungkin sebelum Arbi lakukan, Rudi melihat apa dulu dari dia nih? Hawa tubuhnya panas ya. Ya. Artinya apa tuh? Boleh tangan kamu? Kamu harus mengurangi alkohol. Kamu sosok yang temperamen juga. Dia ini sayang sama Mela. Tapi dia ini posesif. Ya terlalu ya. Sangat. Ini sangat berbahaya. Posesifnya dia ini membuat dia ini ringan tangan kepada Mela. Kelihatan. Aneh ya? Iya. Katanya sayang, tapi sering mukul juga. Ya. Sakit. Itu yang kamu lihat ya? Iya. Oke. Kita buktikan, Arbi. Oke, Ali, lihat bolanya. Oke, ketika kamu nyentuh bola ini, oke, bayangkan dan rasakan kamu dapat merasakan kondisi yang sangat nyaman, sangat rileks, lebih tenang dari sebelumnya. Pada hitungan kelima, tak kenapa ketika kamu menyentuh bola kristal tersebut, terdapat beberapa percikan energi listrik, dan biarkan ketika energi tersebut masuk ke dalam tubuh kamu melewati tangan kamu, entah kenapa kamu akan merasakan segala sesuatunya lebih tenang, lebih nyaman, dan kamu akan menceritakan segala sesuatu yang kamu simpan dalam hati kamu mulai sekarang dan seterusnya lebih jujur dari sebelumnya tanpa ada sesuatu poin yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Oke, bisa 1. Oke. Ceritakan apa yang sebetulnya kamu rasakan dan pengalaman cinta masa lalu kamu. Iya, aku sama dia itu ya. Aku bener-bener sejak diputusin dia, aku gak mau putus sama dia karena aku sayang banget sama dia. Aku tuh sayang banget sama dia maksudnya. Dan aku gak mau diputusin sama dia. Aku cinta sampai mati sama dia. Aku gak mau, aku gak rela berpisah sama dia maksudnya. Oke. Aku gak rela berpisah sama dia. Tapi kalau sampai dia emang tidak bisa kamu miliki lagi, dia masih sama orang lain, Aku nggak mau tahu. Ini aku yang mati atau dia yang mati. Aku menikahi. sakit ya. Wow.
Jadi kamu tidak rela dia dimiliki orang lain? Iya Mas Uya, betul. Enggak rela. Kenapa lo kasar tapi sama cewek lo? Sebenarnya aku sayang banget sama Punya dia. masa lalu apa kamu sampai kamu ringan tangan? Aku dulu pernah dihajar sama orang ketika aku kecil. Sama siapa? Ketika aku kecil aku itu sering dihajar, sering di apalah. Makanya aku dendam lah intinya. Aku itu dendam Mas Uya. Tapi kan itu adalah orang yang lo sayangi. Iya, aku tak tahu kenapa. Sekarang faktanya, Mela sudah tidak cinta sama kamu. Kamu mau apa? Ya gue nggak mau. Pusing gue. Gua tanya ya sama lo. Entah dengan lo sadar atau enggak, entah lo pura-pura atau gimana. Gue itu udah. Lo mau sampai kapan cinta kayak gini? sama Lo masih bisa Aku nafas sayang. kok tanpa gue. Gue nggak mau. Gue aja Nggak bisa apa. tanpa Gue nggak lo. mau kehilangan lo. Ya lo nggak bisa maksa gue. Ingat, cinta gue cuma untuk lo. Nih, semua yang gue pakai, lihat, ya. Gue gak rela lo dimiliki orang lain. Kenapa? Semua yang lo pakai kenapa? Siapa yang lo pakai kenapa? Lo tahu dari siapa? Siapa? Ya dari gue ke orang-orang buat muasin lo. Gue mau lo pergi. Ngapain lo ikutan acara kayak gini? Hah? Lo bukan siapa-siapa. Kan lo bukan pacarnya lagi, Tong. Karena gue masih sayang sama dia maksudnya. Jadi dia udah gak sayang sama lo. Acara kayak gini Gak ngapain? jelas. Lo sebagai laki-laki gak punya harga diri, lo ngemis-ngemis gini di depan orang. Ditonton jutaan orang, ha? Enggak. Karena gue cinta sama dia. Berapa banyak cewek yang lu giniin? Hah? Gak puas lo sama gue? Gue itu masih sayang sama lo, ha? Ngapain? Masih kayak gitu. Dia gak mau putus intinya sama lo. Intinya jawabannya udah gak mau ceweknya sama lo. Gak usah dipaksa kalau nggak mau. Ya mungkin Arbi dia dibalikin dulu. Oke, mulai dulu sana. Oke, kita normalin lagi. Kita buat kamu semakin nyaman, semakin kembali ke percaya diri ataupun semangat. 1, 2, dan 3. Dek, ngapain? Ngapain kamu di situ? Turun. Apa? Kamu turun, Dek. Kamu ngapain di situ? Turun. Siapa sih? Siapa dia? Itu adek aku. Hah? Keluarga lo apa Itu- cewek yang itu pernah adek aku. ngelap? Itu adek gue itu. Turun kamu, Dek. Ade. Adek gue itu. Bawa kakak lu ke sini. Itu adek gue. Kamu ngapain ikutan cari kayak gini? Iya, Hah? Aduh, sandiwara apa sih ini? Ngapain kalau ikutan acara kayak gini ya? Kenapa mama? Lo ngapain ikutan acara kayak gini? Kenapa? Ya gue nggak suka. Lu bang malu-maluin ngapain lu buat teman-teman lu Gue nggak kesini? suka. Lu kurang nyakitin gue, semua perempuan harus lu sakitin. Lu siapa? Dia adek gue, dia. Dia siapa pun dia, gue gak mau tahu. Dia adek gue di. Tuh. Dia Tangan adek. lo, tangan Iya, lo. oke. Ini lo adeknya dia betul? Adek kandung. Ya dia nggak sopan sama kakak sendiri. Diam lo, mundur lo. Gak sopan, dari tadi gue gak berbuat apa-apa. Oke. Pertanyaannya, Mela tahu nggak nih adeknya? Enggak. Lo nggak tahu? Aku aja bingung ini ada apa. Dan bener ini Adeknya atau bukan? adenya atau cewek yang pernah ke gue. Gue aja baru ketemu Mela sekarang. Oke. Tuh, baru ketemu Mela, Mas. Baru sekarang. Gue juga nggak tahu dia. Gue juga nggak tahu lu. Lu pacaran sama dia nggak tahu dia punya adik cewek ini? Ini adik lo apa bukan? Iya. Ini adek gue nih, Dek. Lo kamu ngapain ikutan acara kayak gini ya? Lu ikutan Kenapa? pulang. Kenapa? Ayo kamu pulang. Ngapain? Ngapain lo Kenapa? ikutan acara kayak gini coba? Kenapa emang? Ngapain? Emang nggak ada laki-laki di luar sana selain acara kayak Emang gini? kenapa bang? Kenapa? Kenapa gue? Abang nggak suka ikutan acara kayak gini dong. Terserah gue bang, hidup gue bang. Lu kasihan banget hidup lu ya. Orang pengen ikutan acara ini, lu sibuk Gue juga. dilarang, Gue nggak dia suka sama dia. dilarang. Ngapain ada gue ikutan acara kayak gini coba? Ya karena dia mau nyari jodoh. Emang bang sih banyak kan di luar sana cowok-cowok. Dia Ngapain harus cari di sini? Dia bukan anak kecil, Ali. Gue udah gede. Iya sayang, aku sih dengar. Enak gue dengerin. Dia tuh masih sayang sama lu, lu masih Jangan sentuh percaya. gue. Jangan sentuh gue. Kamu masih nggak Lo percaya? gak malu? Ih, sumpah gue jijik sama Kamu lo. masih nggak percaya?
Lo bukan sayang, tapi lo memanfaatin gue. Emang Mela nggak pernah main ke rumahnya pacar kamu? Nggak sampai nggak ketemu adiknya? Dia nggak pernah ngajak, jadi cuma waktu itu. Terus bisa ketemu bapaknya gimana? Ya cuma kayak papasan di warkop gitu. Iya. Ini ayah aku gitu ya. Aku juga nggak tahu itu ayahnya beneran. Apa jangan-jangan pacar kamu cuma ngajak ke rumahnya kalau lagi rumahnya kosong doang? Ya. Ya karena dia nggak modal hotel. Nggak modal hotel. Iya. Apa? Oh dia nggak modal? Iya. Bang, lo malu-maluin lo bang. Ih, ngapain sih lo kesini ngapain dilihatin dia? Lu ngapain juga kalau acara kayak Kenapa gini? harus serah gua? Gue gak suka. Lo yang malu-maluin bawa teman-teman lo kesini ngapain? Ngapain? Bang, Ya dia suka sama gua doang. Ali berhenti, Ali cukup malu, Ali. Ini sama abang gimana? nggak tahu sopan santun kamu, ha? abangnya kayak gitu, ngapain gua sama-sama lo? Udah cukup malu. Aku membuktikan semua orang aku tuh masih sayang sama kamu. Mela gitu. Jadi semua orang tahu aku tuh masih sayang sama kamu, aku tuh cinta sama kamu. Oke. Udah pegang, lepas pegangannya. Udah gini. Sakit Ali, sakit. Nah, ngapain lu ngomongin bapak gua? Dia ngomongin bapak gua kenapa? Dia emang suka WA lu? Gua juga nggak tahu lu adanya beneran atau bekasnya dia. Kita duduk Halo, kalau begitu. kenapa lu nyalahin gue? Gue Oke. aja dari tadi nggak nyalahin. Dasar lu jangan gitu sama gua. Udah. Duduk. Udah deh. Duduk. Lo di sana. Pisahin dulu deh kayaknya. Lo nggak puas nyakitin orang lo. Babak telur gue di sini ada lo tau nggak? Duduk. Sini. Oke. Udah ya, beres ya. Oke. Sekarang kamu fokus bola kristalnya. Oke, pada saat nanti saya hitung 1 sampai 5, ketika kamu nyentuh bola kristal tersebut, terdapat percikan-percikan dari listrik tersebut masuk ke dalam tangan kamu. Oke, niatkan ketika kamu merasakan percikan tersebut membuat tubuh kamu yang dilewati dari jari-jari tersebut membuat tubuh kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Pada hitungan kelima, oke, ciptakan perasaan tersebut semakin lama semakin nyaman dan rileks. Dan tak kenapa ketika kamu merasakan percikan dari listrik tersebut mulai merambat masuk ke dalam tangan kamu, oke, rasakan kembali. Kamu akan mengungkapkan segala sesuatu yang kamu rasakan dalam hati kamu, dan kamu akan mengungkapkan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Dulu. Oke, Mita. Apa yang pengen kamu omongin sekarang? Itu abang kamu kan? Iya, abang aku. Oh, kakak beneran? Iya, kan. Oke. Ada apa dengan kakak kamu? Kalau aku emang keras orangnya. Dia egois. Emang suka mukul orangnya kayak gitu. Sama kamu juga suka mukul? Iya, dia emang kasar. Nggak sama saya aja. Sama semua cewek dia kayak gitu. Tapi kamu emang nggak pernah lihat Mela main ke rumah? Enggak. Nggak tahu kalau dia pernah pacaran sama abang kamu? Dia sering gonta-ganti pasangan, Mas. Oh. Denger ya. Nggak bohong kan gue. Banyak, masih banyak yang dia kayak gitu. Oke, jadi banyak cewek-cewek yang sering dibawa ke rumah? Iya, gonta-ganti iya. Kenapa? Banyak, selain Mela juga banyak. Tapi Mela nggak pernah ketemu? Enggak. Saya baru kali ini ketemu Mela. Biasanya suka dibawa ke rumah kayak apa aja? Semuanya cantik-cantik. Cantik. Kaya juga. Kayak juga? Iya. Dan hubungan kamu dengan kakak kamu kayaknya kurang harmonis ya? Iya. Kenapa? Sudah saya bilang, Mas Uya. Karena dia kasar? Karena dia kasar. Kamu kesini datang mau ngapain? Saya mau cari jodoh. Mau cari jodoh beneran ya? Iya. Oke, yaudah. Ardi. Atau mungkin Rudi ada yang dilihat dari Mita ini? Mita, dia ini sebenarnya dalam hati penuh tekanan. Iya.
dia mengalami kekerasan dari abangnya sendiri. Ya. Tapi sebenarnya apa yang dia katakan tadi itu memang benar, tapi belum keseluruhannya. Dalam benaknya memang abangnya ini keterlaluan. Iya. Seperti itu yang saya lihat. Iya. Emang ada yang lebih parah lagi? Abangnya ini suka melempar benda-benda ke dia. Gue juga gitu sama. Oh, sama kamu juga gitu? Sepatu, boot, emang nggak sakit tau gak? Baru hilang nih, ketimpa make up tau nggak? Ya pantas lu tinggalin lah. Oke. Terus? Dia abangnya ini boleh tangannya biar lebih jelas, maaf. Ya, abangnya sangat kasar. Abangnya jarang di rumah. Karena abangnya setiap kali di rumah selalu bikin onar. Iya. Dia muak sama abangnya sendiri, bahkan bersyukur kalau abangnya memang jarang di rumah. Dan sebentar, ada sesuatu yang dia muak sekali dengan abangnya. Apa itu ya? Kamu coba sini tangan kamu. Boleh tangan kamu? Oh, kamu Dia suka. Maksudnya? Ya, itu saya melihat si rumahnya itu pernah dibawa, maksudnya teman-teman abangnya datang ke rumah. Iya. Di saat orang tua mereka sedang tidak ada di Iya, rumah. iya. Dan kemudian mereka melakukan. Oh ya? Dan itu tidak dengan Mela ya? Mela tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Mela tidak berdaya menghadapi Iya, abangnya. iya. Jadi, maksudnya dengan Mela ini tidak ada saat itu? Mela, tadi saya maksud Iya, adiknya. Mita, iya. Adiknya memang nggak Tidak berdaya berdaya. saat itu. Tapi Mela tidak ada di situ? Mela tidak ada di situ. Mela bahkan baru tahu hari ini. Oke. Sebentar. Sepertinya banyak sih yang dia simpan. Oke, coba lagi lihat Aku lagi juga apa. mau ngomong sesuatu. Oke, apa? Aku juga pernah dijual sama dia. Lo jual semua perempuan, lo sakitin. Adik lu dijual ya? Dengerin dulu. Selalu adik lu sendiri lu jual. Ngapain lu sama siapa? Gue siapa? Iya. Gue sini cari jodoh. Kenapa? Siapa? Hah? Yaudah. Lu harus gue juga. Ini urusan gue lo. Kenapa? Cukup. Berapa kali? Dengerin dulu. Gak usah manggil gue sayang-sayang deh, gue jijik. Bang, lu jual gua, lu party minuman keras sama teman-teman lo. Terus lu teman-teman lu itu bergantian suruh Diam. Lu berani satu-satu lah. Lu lah, lu. Udah. Berhenti! Udah, stay! Balik! Balik semuanya, balik! Ali. Ayo. Kamu pulang. Ayo. Enggak. Lu enggak usah. Aduh, lu sampai kapan kayak gini, Ali? Trauma itu cuma Diam. buat nambah masalah lu aja. Udah. Lepas. Udah. Security. Lu apa Ali, Bang? Lu apa? Gua Ali. Gua ngerasain apa yang dia rasain. Enggak. Ali, udah. Keluar. Cukup. Ayo, bangun. Sabar, Beb. Aku ngerasain apa yang kamu rasain.
rasain. Bangun. Udah. Ya Allah. Udah. Walaupun aku gak kenal sama kamu, kita sama. Oke. Ngapain masih balik lagi? Udah, Ali. Udah sayang ayo. Enggak, Bang. Enggak, aku mau pulang. Lepas, ayo. Aku mau pulang. Ali. Enggak, aku gak mau pulang, Bang. Aku gak mau pulang. Ali, Ayo ke Bu Riri. Ali, dia perempuan. Ali, dia udah besar, bukan anak 2 tahun yang lu seret-seret kayak gini. Diam. Ali. Udah, biar dia pulang sama gue. Udah. Ali, semua orang ngejar lo. Ali sakit. mau pulang. Yo. Ali, udah. Cukup lepas. Ali, udah. Ali. Berhenti. Lepas. Enggak. Nggak usah dong. Aduh. Santai. Lu mesti dibilangin pakai cara apa sih? Astaga. Oke, kamu tenang dulu. Tenang. Mungkin perlu air ya. Air. Arbi, tenangin. Kamu tenang. Jadi apapun yang kamu rasakan sekarang biarkan. Ketika udah lo emosi, sekarang atur nafasnya. Oke, buat diri kalian lebih tenang. Oke, lebih nyaman atur nafasnya. Napas waktu dulu, pelan-pelan. Oke, lebih tenang. Oke, apapun yang kalian rasakan sekarang, biarkan itu menjadi pembelajaran ke depannya nanti. Oke, buat kalian menjadi lebih percaya diri nanti. Oke, lebih tenang. Oke. Ya, mari dulu. Oke. Ya udah, oke. Kalian udah tenang. Ya udah, kamu jangan pulang ke rumah deh kalau gitu ya. Oke, kita harus sudahi ya Rudi ya, Arbi ya. Tapi kita ya minimal kita sudah menyelamatkan 2 wanita ini. Ya selanjutnya juga kalian sudah harus tahu. Ya kamu juga Mela tidak usah mencoba lagi untuk kembali lagi dengan laki-laki seperti itu. Dan Mita juga kamu harus cari perlindungan. Kita akan coba bantu nanti. Dan buat pemirsa di rumah juga yang pengen mencari jodohnya dan juga dicarikan apa solusi dengan Arbi dan juga Rudi, tapi syaratnya harus single di sini.